Dengan lagu Jayalah Alpengku, kita mengobarkan semangat untuk memulai webinar Forum Silaturahmi Doktor Forsiladi Wilayah Kalimantan Tengah. Dan saat ini kita akan mempersiapkan diri, Bapak Ibu, rekan-rekan peserta webinar yang kami hormati. Sebelumnya saya akan memberikan pengantar untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Forum Silaturahmi Doktor atau Forsiladi berdiri tanggal 12 Januari tahun 2021 dengan terbitnya SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan pada saat ini, Forsiladi di Dewan Pengurus Wilayah sudah hampir melingkupi seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Tengah dengan dilantiknya pengurus Forsila di Kalimantan Tengah pada tanggal 12 Desember tahun 2024. Dan saat ini Dewan Pimpinan Wilayah Forsila di Kalimantan Tengah dipimpin oleh Profesor Dr. Insinyur Joni Gultom ST MTP. Dan saat ini beliau berkenan hadir untuk menyampaikan opening speech atau sambutan dalam rangka webinar kita pada sore hari ini. Kami persilahkan kepada Profesor Dr. Insinyur Joni Gultom ST MTP untuk waktu dan ruangnya. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Fitria dan sebagai moderator kita pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang hadir. Pertama-tama teristimewa kepada Bapak Dr. Agustin Teras Narang SH yang pada hari ini berkenan dan mau memberikan sumbangsi pemikiran dalam rangka kita eh, meningkatkan sinergitas dalam peningkatan sumber daya manusia di Kalimantan Tengah. Tak kenal maka tak sayang, saya Profesor Juni Gultom, Ketua Forsila di Kalimantan Tengah, eh, sebagai orang lama sekaligus orang baru. Saya berkarir di Kabupaten Kota Waringin Barat 30 tahun dan 1 tahun terakhir berkarir diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka membangun Kalimantan Tengah yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Tabe selamat, Lingkungan Latais, salam sahujud karenda melempang. Adil Katalino, becuramin ke surga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Yang saya hormati Bapak Dr. Agustin Teras Narang SH, salah satu putra terbaik Kalimantan Tengah, putra terbaik bangsa, yang hari ini juga menjadi anggota DPD RI Dapil Kalimantan Tengah yang berperan sebagai kenospis pada hari ini. Yang saya banggakan dan saya hormati Ibu Dr. Fitria Husnatarina selaku moderator, Bapak Ibu para Dewan Pengurus Wilayah Forsila di Kalimantan Tengah, dan seluruh hadirin undangan tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang berbahagia. Saya cek hari ini ruangan Zoom kita di atas 100 orang, ya. Jadi saya kira ini sebuah momentum baru dalam rangka kita membangun Kalimantan Tengah yang lebih baik. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita dapat bersama-sama hadir mengikuti acara webinar DPW Forsila di Kalimantan Tengah dengan mengambil tema peran sinergis DPW Forsila di Kalimantan Tengah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Tengah pada hari ini, Jumat tanggal 27 Maret 2026 melalui ruang daring yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya berada di Kota Waringin Timur dalam perjalanan tour of duty dengan Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, dan kami sekarang berada di Kota Waringin Timur dan mudah-mudahan nanti malam sudah sampai di Palangkaraya. Hadirin yang saya hormati, di tengah kondisi dunia yang saat ini juga sedang tidak baik-baik saja, bersama hari ini juga berperang Amerika Serikat dengan Israel, Iran, yang sampai sekarang juga masih terus berlanjut, memaksa semua negara, termasuk Indonesia,
berpikir keras untuk tetap mempertahankan kedaulatan negaranya, termasuk kedaulatan energi, pangan, dan sumber daya manusianya. Selain itu, masih banyak permasalahan internal dalam negeri kita yang masih belum terselesaikan, seperti kasus korupsi yang makin meluas di daerah-daerah, lingkungan sumber daya alam, infrastruktur yang masih belum merata, dan belum terjangkau di seluruh daerah terpencil, termasuk juga kepastian tata ruang dalam rangka kehutanan yang belum terselesaikan. Hadirin yang berbahagia, dalam konteks pembangunan Kalimantan Tengah, baru-baru ini sedang diluncurkan kartu Huma Betang oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, yakni bagaimana membantu 250.000 kepala keluarga, kemudian dengan program juga satu keluarga satu sarjana, dan juga program-program lain dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Kehadiran Porsiladi, Forum Silaturahmi Dokter Indonesia di Kalimantan Tengah, memiliki visi menjadi organisasi dokter lintas keilmuan dan lintas profesi yang independen dan profesional, serta menjadi wadah kerjasama para dokter di seluruh Indonesia dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dapat saya laporkan jumlah dokter di Kalimantan Tengah di atas 300 orang, dan ini juga menjadi kekuatan besar dalam rangka kita membangun Kalimantan Tengah dan bagaimana mengembangkan estafet kepemimpinan, estafet kerelaan dalam membangun Kalimantan Tengah yang kita cintai ini. Dalam rangka mendukung visi tersebut, Porsiladi memiliki misi membangun kerjasama para dokter dalam hal pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, memaksimalkan peran dan kontribusi para dokter dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Yang ketiga, memaksimalkan peran dan kontribusi para dokter dalam hal pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat, ikut berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang kelima, menjadi jembatan menghubung kerjasama para dokter dalam hal ini riset dan publikasi ilmiah. Yang keenam, memberikan perlindungan hukum serta menjaga harkat dan martabat para dokter dalam menjalankan tugas mulianya sebagai ilmuwan. Dan yang ketujuh, menjadi jembatan penghubung kerjasama antar perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Selain menjabarkan visi dan misi Porsiladi dalam kesempatan forum yang berbahagia ini, saya perlu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan konsep pembangunan Kalimantan Tengah dalam periode 5 tahun ke depan, di mana Bapak Gubernur lebih mengedepankan kepada peningkatan sumber daya manusia dengan mencetak para sarjana melalui vokasi dan mengembangkan dunia pertanian, infrastruktur, dan kesehatan. Dan untuk itu kami menitipkan pesan bagaimana peran para dokter di seluruh Kalimantan Tengah untuk terlibat dalam segala bidang untuk membangun Kalimantan Tengah yang kita cintai. Dalam sesi terakhir saya menyampaikan sambutan ini, saya akan mencuplik sebuah ucapan dari filsuf Jeremy Bentham dari Inggris yang mengatakan bahwa berikan yang terbaik dari dalam dirimu untuk kebahagiaan sebesar-besarnya orang. Oleh sebab itu, saya harapkan semua dokter dan semua sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Tengah kiranya berperan aktif, memberikan yang terbaik dalam dirinya untuk membangun Kalimantan Tengah yang kita cinta ini. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Joni Gultom STMTP selaku Ketua DPW Porsiladi Kalimantan Tengah. Kami juga menyapa rekan-rekan Dewan Pengurus Pusat Porsiladi yang berkenan hadir. Tadi disampaikan ada beberapa Dewan Pengurus Pusat boleh hadir untuk webinar kali ini. Dan juga kami menyampaikan salam hangat bagi seluruh rekan-rekan Dewan Pengurus Wilayah dari provinsi lainnya yang juga boleh berkenan hadir saat ini. Sebelum Bapak Ibu sekalian kita masuk ke dalam ruang paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa nanti akan ada sesi tanya jawab kita untuk diskusi yang akan
nantinya kami pandu dan dari ruang diskusi ini akan ada poin-poin penting yang akan dielaborasi oleh Forsila di Kalimantan Tengah untuk nantinya akan kami juga berikan masukan baik itu kepada pelaksana teknis dan pemangku kepentingan lainnya. Juga kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa untuk webinar kita ini, kita akan melakukan rekaman yang nanti akan kami upload di YouTube Porsiladi Kalimantan Tengah. Baik, tidak berpanjang lebar Bapak Ibu sekalian, kita langsung kepada inti dari webinar kita pada sore hari ini yang tentunya kita nantikan. Kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita yang luar biasa. Saya izin membacakan CV beliau secara singkat. Narasumber kita atau keynote speech speaker kita hari ini adalah Bapak Dr. Agustin Teras Narang SH. Beliau adalah Senator Provinsi Kalimantan Tengah atau anggota DPD Republik Indonesia atau MPR Republik Indonesia, daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Dan untuk mengantar Bapak Dr. Agustin Teras Narang menyampaikan paparan yang tentunya kita nantikan, saya izin Pak Ketua, Prof. Joni mengantarkan dengan pantun sedikit. Ke pasar Kahayan membeli ikan, jempolnya saja ya Bapak Ibu. Ikan haruan dan ikan tahuman. Mari hadirin sekalian yang Cakep. budiman, kita berikan kesempatan dan ruang bagi Bapak Dr. Agustin Teras Narang untuk menyampaikan paparan. Kami persilakan Pak Teras. Iya, terima kasih. Wah, pantunnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Profesor Dr. Juni Gultom, yang tadi menyampaikan speech-nya luar biasa. Saya memberikan apresiasi kepada beliau. Dan Ibu Fitria, Ibu Dr. Fitria yang memimpin kita pada sore hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan semacam pemantik dalam rangka diskusi kita pada sore hari ini. Dan saya memandang bahwa apa yang saya sampaikan tentu nanti akan menjadi bahan bagi kita untuk bisa berdiskusi. Apa yang harus kita persiapkan dan apa yang harus kita lakukan di dalam rangka kita untuk bersama-sama untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kalimantan Tengah. Saya mencoba nanti secara runtut untuk menjelaskan dari sisi konstitusinya, dan kemudian saya juga akan menyampaikan pandangan dari pendiri bangsa kita, proklamator kita, Bung Karno, dan kemudian juga salah seorang filsuf yang cukup terkenal. Dan saya mencoba untuk menukik berkenaan dengan peran dari kita sebagai cendekiawan, sebagai orang yang bergelar doktor, dengan apa yang harus kita lakukan. Tentu nanti saya akan mencoba untuk memantik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk menggerakkan kita agar kita bisa berpikir lebih lanjut dengan apa yang harus kita lakukan. Saya share screen ya, Bu Dr. Fitria. Udah bisa dilihat, Bu? Masih belum Pak Teras. Ya, sudah mulai Pak berproses. Udah ya. Siap, Baik. siap sudah Pak. Mohon izin Pak Prof. Juni Gultom, saya merubah sedikit judulnya yang diberikan kepada saya. Saya mencoba untuk menukik dengan memberikan judul peran dari Forsiladi untuk meningkatkan SDM di Kalimantan Tengah. Di awal ini, seperti yang tadi saya katakan, saya mencoba untuk mengingatkan kembali tentang betapa pentingnya mengenai masalah sumber daya manusia ini. Pembangunan dari sumber daya manusia tentu adalah merupakan salah satu pilar yang fundamental di dalam rangka visi kita
visi negara kita di dalam rangka untuk kita menghadapi Indonesia Emas di tahun 2045. Kemudian tentu kita juga akan melihat masalah ini yang terkait dengan hal-hal yang menyangkut terlebih ini terlebih ini merupakan mandat. Saya menarik dari mandat konstitusi kita, di mana di dalam alinea keempat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain menyatakan, pertama adalah untuk melindungi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan kemudian juga seluruh tumpah darah Indonesia, dan kemudian untuk memajukan kesejahteraan umum. Dan yang terkait dengan apa yang kita lagi bicarakan sekarang ini adalah berkaitan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, di dalam alinea keempat pembukaan ini menjelaskan, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kalau kita melihat itu, maka visi dari negara tersebut hingga saat ini tentu masih mengalami tantangan. Nah, tantangan ini terlebih dengan adanya fenomena rendahnya angka dari pemegang gelar doktor, tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof. Juni Gultom di Indonesia, dan termasuk juga di Kalimantan Tengah, yang tentunya menciptakan tantangan secara struktural di dalam upaya kita untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Nah, kemudian saya juga mencoba untuk masuk kepada batang tubuh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa setelah reformasi telah mengalami perubahan, termasuk diantaranya adalah pada pasal 31 yang mengatur tentang masalah yang menyangkut pendidikan. Dan tentu pasal 31 itu terdiri dari 5 pasal. Dan di dalam pasal 1, di situ jelas mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan. Jadi itu bukan merupakan kewajiban dari setiap warga negara, tetapi itu adalah merupakan hak yang melekat di setiap warga negara Indonesia. Itu di dalam ayat 1. Di dalam ayat 2 dikatakan bahwa setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah tentunya akan pemerintah mengusahakan wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah tentu wajib juga untuk membiayainya. Kemudian di dalam ayat 3 di situ dikatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan, yaitu yang tiada lain adalah di dalam rangka untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, serta juga tentu adalah akhlak yang mulia dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ayat 4 yang paling menarik adalah mengenai bahwa negara kita memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%, baik dari APBN maupun dari APBD. Itu tiada lain adalah di dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Karena sudah ada diatur 4 ayat, tentu di ayat kelima memberikan kepastian bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa di dalam rangka untuk kemajuan, peradaban, dan kesejahteraan dari umat manusia. Nah, tentu mendasarkan pada hal tadi, jelas bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat ditambah dengan pasal 31 ayat 1, 2, 3 sampai dengan 5 menegaskan bahwa betapa pentingnya peningkatan kualitas dari sumber daya manusia
melalui Sebelah sana. sektor pendidikan Pak, di. sebelah sini ada yang main. Yang tengah. Antara padel dengan yang sebelah. Nah, mendasarkan pada hal yang tadi, dengan apa yang saya sampaikan tadi, konstitusi kita sudah memberikan kekuatan kepada kita. Perkenankanlah saya untuk mengutip pandangan dari Presiden pertama kita, Bung Karno. Bung Karno berpandangan bahwa sumber daya manusia adalah merupakan aset utama bangsa. Kemerdekaan yang telah diperjuangkan harus diisi dengan pembangunan manusia. Artinya, tiada lain adalah kualitas manusia sangat menentukan masa depan suatu negara. Nah, kemudian Bung Karno juga memandang bahwa pendidikan adalah sebagai alat pembebasan bangsa, dan kemudian melalui pendidikan juga manusia menjadi lebih cerdas, manusia lebih mandiri, dan kemudian juga manusia menjadi lebih mempunyai kesadaran secara nasional. Nah, oleh karena itu, pendidikan menjadi kunci utama dalam dalam peningkatan untuk menjadi sumber daya manusia, yang itu sebagai bagian dari pendidikan itu juga sebagai sarana untuk nation and character terbuka tuh itu. Dan saya mengutip pandangan juga dari Abraham Maslow. Beliau adalah seorang psikolog yang berasal dari Amerika Serikat yang mengembangkan teori berkenaan dengan teori hierarki. Tokoh penting adalah beliau ini adalah merupakan tokoh penting di dalam perkembangan psikologi humanistik. Beliau mempunyai pandangan yang cukup menarik tentang SDM. Menurut Maslow, pengembangan sumber daya manusia adalah merupakan suatu kebutuhan dasar individu, seperti kebutuhan fisik, kemudian masalah yang menyangkut keamanan, masalah yang menyangkut sosial, dan kemudian juga pengakuan dan aktualisasi dari diri. Nah, Abraham Maslow juga berpendapat bahwa organisasi perlu adanya aktualisasi diri. Dan kemudian perkembangan yang mendukung juga menjadi bagian penting perkembangan individu, sehingga masyarakat dapat mencapai potensi yang sepenuhnya. Nah, kita bisa melihat di dalam chat yang di sebelah ini, nah ini adalah merupakan bagian-bagian yang juga merupakan hal penting. Pertama, masalah aktualisasi diri, dan kemudian juga mengangkut penghargaan atau apresiasi di dalam rangka pencapaian status, tentu tanggung jawab dan reputasi. Kemudian juga ada menyangkut masalah sosial, di mana di dalam masalah sosial ini juga menjadi perhatian berkenaan dengan masalah afeksi, kemudian juga terkait dengan relasi, dan juga keluarga mempunyai peranan yang cukup penting. Dan dari beliau juga ada pandangan dari Maslow ini berkenaan dengan adanya rasa aman. Jadi di sini keamanan, keteraturan, dan juga stabilitas juga menjadi bagian dari pandangan Maslow ini. Termasuk diantaranya adalah masalah fisiologis. Apa itu fisiologis? Fisiologis di sini adalah menyangkut masalah pangan. Apakah itu makanan, minuman, dan juga ditambah dengan tidur yang cukup, dan kemudian sandang dan lain sebagainya, termasuk juga pakaian. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, kalau kita melihat tingkat pendidikan masyarakat Indonesia di tahun 2022, dan kemudian saya juga melihat pada potret kualifikasi pendidikan kita, struktur demografi pendidikan di Indonesia saat ini masih menunjukkan bahwa puncak piramida yang diwakili oleh lulusan jenjang doktor atau S3 masih sangat tipis.
Mendasarkan pada data nasional, jumlah penduduk yang mampu untuk menuntaskan pendidikan S3, mohon maaf saya mempergunakan kata hanya berjumlah sekitar 61.271 jiwa atau setara dengan 0,02% dari total populasi. Nah, ini saya ambil data dari Kementerian Dalam Negeri di tahun 2024. Nah, kalau kita melihat data itu menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi di tengah kita. Dan di sini saya juga mengutip dari beberapa bagian, termasuk juga dari Kementerian Dalam Negeri yang terkait dengan masalah pendidikan. Sarjana atau S1 itu jumlahnya sekitar 12,08 juta jiwa atau sekitar 4,39%. Magister atau S2 itu sekitar 855.757 jiwa atau sekitar 0,31%. Sedangkan yang bergelar doktor atau S3 itu sekitar 61.271 jiwa atau hanya sekitar 0,02%. Kemudian saya ingin mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk melihat tingkat pendidikan dari masyarakat Indonesia. Nah, ini kita bisa melihat di sini bahwa ada beberapa kesenjangan. Kesenjangan yang tentu menjadi perhatian bagi kita. Misalnya menyangkut tidak sekolah. Ini cukup banyak. Dan kemudian tidak tamat SD, di sini sekitar 30 juta lebih. Dan kemudian yang tamat SD ini sekitar 64 juta lebih. Dan kemudian di SMP itu 40 juta lebih. Dan kemudian SMA itu sekitar 57 juta lebih. Nah, kemudian kalau kita masuk ke jenjang yang lebih tinggi, di satu ini terlihat kekurangan-kekurangan kita. Kita untuk masalah di 1 dan di 2 itu sekitar 1,1 juta, dan kemudian di D3 sekitar 3,5 juta, dan kemudian S1 itu sekitar 12, sekian juta, S2 itu 855, dan S3 sebagaimana tadi yang saya sampaikan 61,271 jiwa. Nah, kalau kita melihat apa yang ada di dalam potret kualifikasi pendidikan kita ini, terlihat masih perlu adanya upaya kita untuk mendorong lebih lanjut, untuk meningkatkan lebih lanjut. Terutama adalah masalah pendidikan dasar ini. Pendidikan dasar kalau tidak salah sekarang bukan lagi 12 tahun, tetapi 13 tahun. Nah, ini yang menurut hemat saya menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi teman-teman dan kita yang ada di Forsiliadi DPW Kalimantan Tengah ini. Nah, saya ingin masuk kepada Kalteng dan tantangannya. Kalau kita melihat pada keluasan, Kalimantan Tengah ini 153.564 km persegi dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah, yakni 14 orang per kilometer. Ini saya peroleh dari sensus dari Badan Pusat Statistik 2010. Dan sekarang Kalimantan Tengah ini adalah merupakan provinsi yang terluas di Indonesia. Dan provinsi Kalimantan Tengah ini kalau kita plotkan dengan Pulau Jawa, satu Kalimantan Tengah ada 6 pulau, ada 6 yang ada di pulau, ada 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Jadi kita betapa luasnya Kalimantan Tengah. Apalagi kalau menyangkut masalah populasi yang hanya 14 orang per kilometer. Nah, di wilayah Kalimantan Tengah ini jumlah penduduk yang berpendidikan S3, koreksi saya kalau salah tadi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Juni, yaitu 310 orang atau sekitar hanya 0,01% dari total penduduk di
Provinsi Kalimantan Tengah. Ini sesuai dengan kata data tahun 2021. Kemudian kita menukik kepada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dari Kalimantan Tengah. Pada tahun 2024 mencapai 74,28 dan kemudian meningkat di tahun 2025 menjadi 74,86. Namun dari dimensi pengetahuan, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas itu masih berada pada angka 8,81 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Nah, ini mendasarkan pada data yang saya peroleh dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025. Dan hal ini adalah merupakan tantangan bersama bagi kita untuk melakukan transformasi di dalam rangka pembangunan yang berbasis pada sumber daya manusia. Berikut, dengan kerendahan hati saya mencoba untuk mengusulkan kepada Forsiladi Kalimantan Tengah. Nah, kalau kita melihat dari landasan konstitusional dari negara kita dan juga pandangan-pandangan baik dari Bung Karno dan kemudian tadi saya kutip pandangan dari Abraham Maslow, dan ini hingga potret pendidikan masyarakat yang tadi saya sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, maka dengan segala kekurangan dan kelebihan yang mungkin ada, saya harapkan agar kiranya berkenan DPW Porsiladi Kalteng ikut berperan aktif di dalam rangka untuk berurun pikir, berurun tindak, dengan terlebih dulu tentunya untuk melakukan pemetaan dengan keberadaan dari pengurus yang ada sekarang ini, apa saja yang menjadi needs atau kebutuhan, dan kemudian apa saja yang menjadi kendala, apa saja upaya awal yang direncanakan dan dilakukan secara konseptual dan praktis dari masalah pendidikan yang ada di Kalimantan Tengah ini. Selanjutnya, dari temuan yang ada berdasarkan konsep inklusif falsafah Huma Betang, saya harapkan agar DPW Forsiladi Kalteng berkenan untuk dapat merencanakan dan kemudian melaksanakan, serta agar kiranya juga berperan strategis di dalam rangka untuk memperkuat pembangunan SDM di Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian, DPW Porsiladi Kalteng dengan potensi keberadaan dari kecendekiawanannya, saya harapkan dalam melaksanakan peran sinergis dan strategisnya dapat memperkuat pembangunan SDM di Kalimantan Tengah, juga perlu untuk melakukan analisis SWOT atau SWOT, yaitu di dalam rangka untuk menemukan suatu kondisi yang perlu dijawab dengan menghasilkan rekomendasi solusi yang lebih nyata. Apa saja tentu mendasarkan pada SWOT tadi, apa saja yang merupakan strength atau kekuatan dari Kalteng dan DPW Forsiladi Kalteng di dalam rangka untuk memperkuat pembangunan SDM di Kalteng. Kemudian pertanyaan juga adalah apa saja weaknesses atau kelemahan dari Kalteng dan DPW Forsiladi Kalteng di dalam rangka untuk memperkuat pembangunan SDM di Kalteng. Kemudian yang juga menjadi bagian SWOT yaitu apa saja opportunities atau peluang Kalteng dan DPW Forsiladi dalam rangka untuk memperkuat pembangunan SDM di Kalteng. Dan terakhirnya adalah apa saja threats atau ancaman bagi Kalteng dan DPW Forsiladi dalam rangka untuk memperkuat pembangunan SDM di Kalimantan Tengah. Nah, kalau kita mampu untuk menganalisa dengan analisis SWOT ini, maka tentu kita tahu persis apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi peluang kita, dan juga pada akhirnya adalah apa yang menjadi ancaman kita. Sehingga kita bisa mampu untuk menginventarisasinya dengan secara baik. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, perkenankanlah saya untuk menyampaikan kesimpulan, dan juga ini merupakan peneguhan bahwa pertama,
menurut hemat saya bahwa peranan dokter sangat krusial di dalam rangka untuk mengakselerasi mutu SDM Kalteng dan Indonesia pada umumnya dengan rasio nasional yang 0,02% dan 0,01% di Kalimantan Tengah. Kemudian setiap dokter di Kalimantan Tengah harus bertransformasi di dalam rangka untuk menjadi penggerak inovasi yang inklusif, sebagaimana juga semangat Huma Betang, dan kemudian juga saya mengharapkan dengan dalam semangat berorganisasi tentu bersinergi dan terus berkolaborasi dengan para dokter khususnya yang ada dalam Forsiladi Kalteng, dan diharapkan juga mampu di dalam rangka untuk mendukung arah masa depan gemilang yang itu Indonesia Emas di tahun 2045 lewat gagasan keilmuannya yang disumbangkan pada pemangku kebijakan daerah maupun dibagikan pada masyarakat intelektual yang ada di Kalimantan Tengah. Saya mengajak kita pegang pula semangat knowledge is worth as smart as gold. Itu sebagai apa yang disampaikan oleh Francis Bacon, dan beliau juga menyatakan bahwa knowledge is power. Nah, ini adalah merupakan bagian juga bagi kita, penyadartahuan bagi kita bahwa pengetahuan ini adalah merupakan kekuatan. Dan saya juga mengutip pandangan dari Ali bin Abi Thalib, dan beliau berkata bahwa ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau, sedangkan engkau menjaga harta. Itu beberapa pandangan yang saya kutip. Dan terakhir, sebagaimana yang sering saya lakukan, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pemantik bagi kita di dalam rangka kita berdiskusi di sore hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Dr. Fitria. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Dr. Agustin Teras Narang. Kita berikan aplaus yang meriah melalui ikon maupun tepuk tangan kita luar biasa dari pemaparan yang disampaikan Bapak Dr. Agustin Teras Narang, menitipkan poin penting bagi Forsiladi karena dalam peta dari pergerakan sinergis ini Forsiladi memegang peran yang luar biasa. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Dr. Agustin Teras Narang, dan saat ini Bapak Ibu rekan-rekan peserta webinar yang kami hormati, kita akan langsung membuka ruang diskusi bagi kita untuk nanti bersama-sama merumuskan pola pikir konstruktif dalam bagaimana pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Tengah yang nanti dapat terelaborasi dalam pekerjaan-pekerjaan sinergis antar pemangku kepentingan. Kami buka ruang diskusi kepada Bapak Ibu sekalian dengan memberikan raise hand maupun nantinya dapat memberikan narasi pertanyaan, masukan, dan saran melalui kolom chat yang tersedia dalam platform Zoom ini. Baik, kita akan memulai dari yang memberikan raise hand, Bapak Dr. H. Muhammad Fahmi ST. Kami persilahkan untuk menyampaikan langsung dengan membuka mikrofon. Ya, baik. Terima kasih Bu Dokter. Silakan. Perkenalkan, saya dengan Fahmi dari Depok, Jawa Barat. Ya, yang kami hormati Pak Dr. Teras Narang, materinya luar biasa, sangat menginspirasi. Ada hal yang ingin sharing nih Pak Dr. Teras terkait peran Forsiladi, walaupun memang di sini Pak Dr. memantik perannya di Kalimantan Tengah atau di Kalteng. Walaupun saya yakin dan percaya peran Forsiladi di seluruh wilayah pasti akan memberikan warna tersendiri. Dari data pendidikan yang tadi Pak Dokter sudah sampaikan, mau tidak mau peran para dokter yang ada di seluruh wilayah akan memberikan warna tersendiri. Nah, pada kesempatan ini
saya ingin coba bertanya sama Pak Dr. Teras. Kira-kira kalau teman-teman para anggota Porsiladi itu terjun ke dunia politik seperti apa? Apakah akan, tanda kutip ya, meruntuhkan atau melunturkan idealisme sebagai seorang insan akademis? Karena dengan kondisi masuk ke dunia birokrasi, setidaknya ada hal-hal yang terkadang mungkin agak memantik idealisme kita. Ya, mungkin selaku anggota DPD, Pak Dr. Teras akan bisa memberikan sharing kepada kita. Mungkin mohon saran dan pendapatnya, Pak Dokter. Mohon izin Bu Moderator, Bu Dr. Fitri, saya nggak bisain karena lagi di jalan, jadi nggak ke kamera ya. Jadi saya off kamera. Baik. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sukses untuk acara Porsila di Kalteng, luar biasa. Sukses selalu. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak Waalaikumsalam. Dr. Fahmi. Mungkin langsung ditanggapi Pak Teras atau kita tampung. Ada Dr. Tri lagi yang akan Ya, bertanya berikutnya. kita tampung aja Bu Dr. Baik, Fitria. silakan Dr. Tri untuk menyampaikan dan membuka mikrofon. Assalamualaikum dokter, assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam. senior kita nih dalam Waalaikumsalam Dr. Pak Tri. Teras. Mohon izin Pak, dalam hal ini mungkin saya mohon petunjuk dan saran terkait yang baru-baru ini Pak. Mohon izin cara pandang kita sebagai Porsiladi yang dimana ada kriminalisasi dari di Fakultas UPR ya Bu ya. Kemarin yang baru-baru ini saya baca berita itu, apakah kita sebagai Porsiladi bisa maksudnya membuat semacam rekomendasi kebijakan Pak terkait dengan yang ada kriminalisasi akademis dari orang Dayak yang sudah putusan tapi yang kemarin sempat disampaikan di grup itu, apakah ada dari kita juga seruan-seruan atau semacam rekomendasi supaya ini bisa diluruskan Pak terkait saya mungkin sedikit dari kemarin Mas Ari Yunus itu seandainya itu sudah ingkrah kan seharusnya tidak dipermasalahkan lagi gitu. Apakah salah satunya itu di dalam segi bidang hukum Pak. Kemudian terkait dengan situasi sekarang Pak, di mana konflik global ini sedang terjadi dan apa sih yang harusnya kita bisa berikan untuk masyarakat khususnya Pak, karena kalau di negara-negara lain kan sudah ada sosialisasi, tapi di Indonesia rasanya mungkin kurang gitu Pak. Seandainya kita ada bisa untuk masyarakat karena ini memang benar-benar yang kita akan hadapi Pak fenomenanya. Izin Pak, mungkin itu dulu. Terima Baik, terima kasih kasih. Dok. Baik, terima Terima kasih kasih Bu Bapak Dr. Dr. Tri. Bu Dr. Iya. Tri, maaf. Apakah ada lagi dari rekan-rekan peserta webinar yang raise hand atau menuliskan di kolom chat begitu? Kami persilahkan untuk pertanyaannya bisa diungkapkan. Baik, Bapak Ali Kesuma, kami persilahkan langsung Pak untuk membuka mikrofon. Terima kasih Ibu Silakan. Moderator. Yang terhormat Pak Gubernur, Pak Teras Narang, Wah, selaku Pak Ali. pembantu. Pak Ali ini Iya, selalu Pak. manggil saya Pak Gubernur nih, padahal gubernurnya udah ganti 2 kali loh Pak. Periode sebelumnya Pak, periode sebelumnya. Kurang dikit bahasa. Pak Ali. Ya, Silakan Pak Ali. saya melihat betapa miskinnya negara-negara di Afrika seperti Mauritius, Burkina Faso, Namibia, Aljazair, Botswana, Mesir, Tunisia, Afrika Selatan, Mauritania, Eritrea. Mereka terkenal, bahkan negara yang sering bergejolak. Tetapi akhir-akhir ini, yang dimulai dari Mauritius, yang dipimpin oleh Dr. Aminah Garib Hakim, mereka membuat kebijakan menggratiskan biaya kuliah di negaranya hingga S3, hingga selesai.
Jadi pendidikan dan kesehatan itu adalah tanggung jawab negara. Kita tahu Mauritius itu negaranya kecil sekali, negara pulau. Pendapatan utamanya hanya dari pariwisata dan pertanian. Tetapi karena kebijakan yang menggratiskan biaya kuliah hingga selesai di S3, maka sumber daya manusianya rata-rata sudah berpendidikan tinggi sekali, dan mereka banyak melanglang ke luar negeri untuk menjadi ekspatriat. Sehingga negaranya makmur. Demikian juga negara-negara yang saya sebut tadi. Nah, dikaitkan dengan kita. Saya selaku praktisi pendidikan di Kalimantan Tengah merasa sangat miris. Di zaman kita kaya, yang tersisa hanya tunggulnya saja. Masyarakatnya, pendidikannya sangat rendah. Itu tidak bisa kita nafikan. Ini kenyataannya. Saya sangat bangga di zaman Pak Gubernur Pak Teras, keberpihakan beliau terhadap pendidikan tinggi itu luar biasa. Bahkan berani menantang Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Gamawan Fauzi, yang akan menghentikan evaluasi APBD Kalteng karena membantu pendidikan tinggi. Nah, saya ingat Pak Teras mengirim Pak Damber dan diminta saya mendampingi ke sana untuk negosiasi bersama dengan tim dari Dikti. Puji Tuhan bahwa dibenarkan karena ada peraturannya. Nah, sehingga pada saat itu banyak perguruan tinggi di Kalteng, PTS-PTS terutama, yang berhasil membangun gedung-gedung kampus dengan megah, dengan baik. Nah, namun sayang setelah itu tidak berlanjut. Padahal kalau menurut saya, dengan kekayaan bumi Kalteng yang ditanami lebih dari 2 juta hektar kebun sawit, kalau kita bedah, CSR itu seandainya dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan dijadikan dana abadi, misalnya dikumpul, dana abadi bunganya digunakan untuk memberikan biaya pendidikan bagi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Kalteng, maka saya yakin Kalteng akan melesat maju seperti Kalimantan Timur. Jadi kalau dibilang kita kalah dengan Kalimantan Timur dalam kemajuan sumber daya manusia, karena mereka memang sudah sekitar 15 tahun yang lalu sudah mencanangkan untuk mengirim putra-putri Kalimantan Timur untuk sekolah semaksimal mungkin sampai ke S3 termasuk ke luar negeri. Sejak zaman Prof. Sipon sebagai pendamping Pak Gubernur di sana. Saya yakin Kalteng bisa kok, asal ada political will. Nah, karena itu Porsiladi saya berharap banget, dan demikian juga dengan Pak Gubernur Teras, jangan henti-hentinya mari kita dorong pemerintah Pak Agus Tiar Sabran agar memanfaatkan secara maksimal dana CSR ini untuk kepentingan pembangunan sumber daya manusia kita. Baik di SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang menurut saya masih sangat jauh tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain. Baik. Mungkin itu, Ibu
Bu Moderator, masukan sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Ali untuk diskusi yang menjadi pemantik juga. Berikutnya kita masih satu lagi Pak Teras, Ya, Bapak Dr. Alman Palutan Pakpahan. Untuk sesi satu nanti akan ditutup dengan pertanyaan Pak Dr. Alman. Kami persilakan Pak. Makasih Ibu Dokter Moderator. Salam Pak Teras. Shalom Pak Dr. Alman. Makasih Pak. Teman-teman semua yang tergabung dalam Forsila di Kalteng. Tadi yang saya mau tanyakan sudah didahului Pak Dokter Pak Ali tadi. Saya langsung saja Pak Teras. Saya sepakat apa yang disampaikan Pak Dr. Ali tadi. Political will pemerintah Kalimantan Tengah melakukan inovasi-inovasi dan terobosan di samping kondisi APBD kita yang kita sama-sama tahu dalam situasi efisiensi secara nasional tidak dalam kondisi baik-baik saja. Tapi tadi panutan kami, senior kami, Pak Dr. Agustus Teras Narang telah menyampaikan dari pendekatan analisis SWOT. Sudah barang tentu sebetulnya bagaimana pendekatan-pendekatan SWOT dielaborasi dengan inovasi-inovasi di seluruh polisi-polisi pemerintah daerah, kabupaten, kota Kalteng untuk mendorong bagaimana pendidikan kita ini seperti yang kita harapkan dan menjadi tema yang kita bahas tadi dan merupakan substansi pembahasan dari pemateri kami Pak Dr. Teras Narang. Oleh karenanya memang harus bekerja keras, berpikir keras seluruh pemerintah daerah Kalimantan Tengah bagaimana supaya konstruksi APBD itu memang harus pro pendidikan. Tadi sudah disampaikan Pak Dr. Ali, sebetulnya sumber daya alam kita, kekayaan alam kita sangat memungkinkan untuk bagaimana manajemen kualitas pendidikan kita ini di Kalimantan Tengah benar-benar bisa sejajar dengan daerah lain ataupun secara regional maupun internasional. Nah sekarang kita diperhadapkan, kalau saya berpendapat kita semakin mundur dengan kondisi keadaan dari seluruh perspektif. Bagaimana kita mundur dalam pengelolaan pendidikan ini. Kalau saya jujur mohon maaf sebelumnya kalau agak mungkin beda pendapat. Kebijakan nasional pun sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan di daerah. Contoh sekarang, makanan bergizi gratis. Suka tidak suka, langsung tidak langsung, dalam kondisi anggaran kita yang menurut saya belum pro pendidikan, sangat guncang. Akibat dari kebijakan pemerintah tentang makanan bergizi gratis. Nah, bagaimana kita nih memberikan saran masukan melalui Pak Dr. Agustin Teras Narang selaku senator kita. Apa enggak dibalik saja? Pendidikan itu yang gratis. Dan itu indikatornya, indikator pengukurannya menurut saya lebih bisa terukur kalau pendidikan gratis. Karena memang konstitusi kita juga sudah dijamin tentang pendidikan nasional. Di konstitusi kita nggak ada makanan bergizi gratis. Yang ada adalah pendidikan yang diatur di situ. Nah, kalau ini bisa dielaborasi, saya pikir apa yang kita berbincangkan pada kesempatan yang sangat baik dan strategis ini, pendidikan di Kalteng akan bisa teratasi dari kondisi yang sekarang. Ini benturan antara Dasen dan Dasolden ini jadinya tentang pengelolaan pendidikan
di negara kita, baik secara regional maupun secara daerah. Oleh karenanya, saya hanya memberikan saran bagaimana seluruh pemerintah daerah, bagaimana membangun MU dengan daerah-daerah negara-negara lain misalnya, agar bisa beasiswa-beasiswa itu bisa kita dapatkan. Jadi persentase-persentase baik kuantitas maupun kualitas bisa kita melakukan kerjasama dengan negara-negara lain yang bisa kita kerjasamakan, mendorong agar anak-anak Kalimantan Tengah ini bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas dengan tidak membebani mereka untuk biaya pendidikan itu. Nah, itu menurut saya salah satu mungkin alternatif pemecahan masalah, walaupun ini mungkin sulit, tapi kita coba. Kita dorong pemerintah daerah, dan mungkin siapa tahu pemerintah daerah menjadi ini alternatif pemecahan masalah. Sementara itu, Pak Dr. Agustin Teras Narang, yang kami hormati dan kami banggakan, kami kembalikan ke moderator cantik kami yang kami hormati. Makasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Alman. Makasih, Terima Pak kasih Dr. untuk Alman. masukannya pertanyaannya. Pak Teras, mohon izin Pak, ada di kolom chat satu pertanyaan yang saya anggap relate dengan pertanyaan Dr. Tri. Ya. Dari Bapak Dr. Herundu, saya akan membacakan singkat saja. Izin bertanya bahwa sejauh mana peran kita dalam mencari solusi dan membantu rekan-rekan kita anggota Forsiladi yang berkaitan dengan masalah baik sosial maupun hukum yang baru-baru ini cukup di media massa banyak dan membawa nama dari golongan akademisi. Jadi mungkin sama Pak dengan pertanyaan Dr. Tri tadi ya. Bagaimana kemudian Yang bertanya siapa, Bu? Bapak Dr. Herundu, Pak. Herundu ya. Iya, Baik. baik. Kita masuk di sesi jawaban ya Pak, Baik, untuk baik, Bu. Pak Dr. Fahmi, Dr. Tri, Bapak Dr. Ali, Bapak Dr. Alman, dan Bapak Dr. Herundu. Silakan Pak Teras. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhammad Fahmi. Menarik sekali apa yang tadi Bapak sampaikan, termasuk diantaranya tadi Ibu Dr. Tri, Pak Dr. Ali Kesuma, dan Pak Dr. Alman, serta terakhir tadi Pak Dr. Herundu. Apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Muhammad Fahmi tentu berbicara berkenaan dengan peran dari Forsiladi. Dan tentu kita mengharapkan bahwa Forsiladi mampu untuk memberikan warna di dalam rangka tentu warna kecendekiawanannya ya Pak Muhammad Fahmi, dengan apa yang memang menjadi hal yang ditekuninya. Dan kemudian untuk menjawab bagaimana kalau Forsiladi atau anggota dari Forsiladi masuk di dalam dunia politik. Saya kira bagus Pak ya. Dan tentu kalau kita memasuki dunia politik, maka kita harus paham betul apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak kita bisa lakukan. Dan tentu kebebasan, terkadang kalau kita masuk, ini saya jujur saja, antara DPR RI dengan DPD RI itu berbeda. Jadi kalau DPR RI dan DPRD, apakah itu provinsi, kabupaten, dan kota, itu melalui jalur partai politik dan tidak akan mungkin bisa masuk ke dunia politik kalau mereka tidak masuk di dalam partai politik. Tetapi kalau di PDRI itu adalah perseorangan. Nah, mungkin yang paling banyak saya rasakan karena pengalaman saya dari tahun saya 99 2004 itu menjadi anggota DPR RI, dan kemudian 2004 pemilu 2004 terpilih lagi menjadi anggota DPR RI, yang setelah itu saya menjadi gubernur. Ya, ini pengalaman yang bagi saya terlihat adanya perbedaan yang sangat luar biasa, Pak. Karena pada saat saya menjadi anggota DPR RI, maka apapun yang saya suarakan itu adalah suara fraksi. Jadi kalau sudah suara fraksi, berarti sudah hilanglah kredibilitas kita, kapasitas kita,
kapabilitas kita sebagai seorang yang selesai di S3. Nah, kalau di PDRI sekarang saya rasakan betul bahwa saya merasa saya punya kebebasan. Saya punya rasa bahwa ini adalah tempat yang memberikan keleluasaan kepada saya di dalam rangka saya bersikap tindak. Tentu yang saya lakukan karena saya adalah senator atau merupakan anggota di PDRI dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah dan itu adalah sebagai wakil daerah, maka saya automatically harus menyuarakan kepentingan daerah. Dan itu saya lakukan selama ini baik dari tahun 2019 lalu dan kemudian di 2024 ini. Nah, itu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah Pak Dr. Muhammad Fahmi, banyak hal yang saya bisa lakukan, tapi kebetulan karena saya tidak di komite pendidikan, karena komite pendidikan itu ada di komite 3, sedangkan saya di komite 1, yaitu di bagian dalam negeri, termasuk diantaranya adalah masalah keamanan dan juga ketahanan. Sehingga saya lebih banyak di situ membantu dan berbicara berkenaan dengan pemerintahan daerah. Termasuk diantaranya adalah masalah transfer ke daerah yang sangat memprihatinkan dan saya bersuara banyak di situ dan saya mendasarkan pada data dan saya mendasarkan kepada fakta agar kiranya perlu di tahun 2027 mendatang ada pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan masalah kepentingan daerah. Karena banyak kepentingan daerah yang tidak bisa terakomodir dengan baik. Jadi itu Pak Dr. Muhammad Fahmi, beberapa hal tadi yang terkait peran kita apabila masuk di dalam dunia politik. Kalau di DPR RI berarti kita adalah menyuarakan kepentingan nasional melalui partai politik, tetapi kalau di PDRI kita menyuarakan kepentingan daerah secara nasional melalui perseorangan yang telah dipercayakan oleh rakyat. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Fahmi. Berikut kepada Ibu Dr. Tri. Menarik Bu apa yang Ibu sampaikan, tapi mohon maaf saya tidak bisa menjawab banyak karena saya tidak tahu persis kasus posisinya dan Ibu tadi sudah menyatakan ada keputusan yang sudah inkrah, sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan kemudian saya juga tidak tahu apakah perkara yang sekarang berlangsung itu menyangkut perkara barukah atau hal-hal lain yang memang tidak dilakukan bersamaan dengan putusan sebelumnya. Jadi saya tidak bisa menjawab banyak dari apa yang tadi terkait dengan masalah apa yang Ibu sampaikan di UPR. Dan tadi Ibu sudah mempergunakan frasa kriminalisasi. Nah ini tentu kita harus ada data dan fakta ya Bu. Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa itu adalah kriminalisasi. Dan kemudian yang menyangkut masalah sikon, situasi dan kondisi sekarang ini tentu di sini saya berpengharapan agar kita harus secara jernih untuk melihat memang kalau kita berbicara masalah geopolitik, apalagi sekarang ini dengan adanya peperangan yang luar biasa, yang berakibat sangat juga banyak merugikan negara-negara lain, dan termasuk di negara kita, termasuk mengenai masalah yang menyangkut BBM dan lain sebagainya. Nah inilah diperlukan adanya kearifan dari kita untuk memaknai ini dan kemudian tentu menjadi bagian juga bagi kita untuk melihat sejauh mana memilah, sejauh mana hal-hal yang menurut kita penting dan sejauh mana hal-hal yang kita anggap tidak penting. Dan kemudian di dalam menghadapi situasi dan kondisi ini, informasi yang saya terima memang pemerintah sekarang ini sedang berupaya untuk memikirkan berkenaan dengan masalah yang menyangkut work from home, bekerja di rumah dan bekerja di mana saja. Tapi ini tentu tidak mudah ya Bu, tidak mudah
dan juga dampak dari bekerja di rumah itu apa saja, karena berbeda dengan situasi dan kondisi kita pada saat kita menghadapi COVID. Jadi ini adalah suatu kondisi yang memang memerlukan kearifan bagi kita. Dan di sini menurut hemat saya peran dari kita yang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan S3 ini, Forsiladi terutama, adalah untuk bagaimana penyadartahuan kepada masyarakat agar kiranya memahami betul situasi dan kondisi sekarang ini dan berupaya untuk berhemat dan mampu untuk memilah dan memilih. Berikut yang saya hormati Pak Dr. Ali Kesuma. Terima kasih Pak Dr. Ali Kesuma. Memang betul pada saat itu dalam program saya di tahun 2004-2009 dan kemudian 2010-2015 yang kita kenal dengan Kalteng Harati dan kemudian ada Kalteng Barigas. Saya selalu berkata begini Pak Dr. Ali Kesuma, bagaimana kita bisa harati, bagaimana kita bisa pintar kalau kita tidak barigas, kalau kita tidak sehat. Maka saya bilang one package itu. Jadi kalau mau harati ya mesti barigas. Nah oleh karenanya pada saat itu bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang di UPR, saya memperjuangkan untuk berdirinya Fakultas Kedokteran di Universitas Palangkaraya. Ya alhamdulillah puji Tuhan pada saat di era saya mampu untuk membantu UPR sehingga ada Fakultas Kedokteran. Karena pada saat itu saya prihatin Pak Dr. Ali Kesuma, banyak anak-anak yang berkemampuan di Kalimantan Tengah, sekolahnya jauh. Mereka berada di mana-mana. Nah saya bilang, ya kenapa kita tidak memprioritaskan Universitas Palangkaraya yang ada di Palangkaraya. Nah sekarang masalah kelanjutannya bagaimana, ya kita harapkan kepedulian, afirmasi dari UPR untuk memperhatikan, ya kita bukannya takut bersaing dengan daerah lain, tapi kita di daerah ya pasti harus ada keberpihakan. Kalau kita hanya berbicara masalah menarik jumlah banyak murid dari manapun, tapi kita mengabaikan murid-murid yang berasal dari Kalimantan Tengah, nah itu berarti menurut ini itu di luar dari konsep saya Pak Ali. Karena pada saat itu konsep saya masing-masing kabupaten kota itu mengirim 3 orang. Jadi setiap apalagi mereka harus mengirim 3 orang. Jadi kita harapkan pada saat itu 42 itu dikirim oleh daerah masing-masing. Jadi 42 orang. Nah saya nggak tahu bagaimana konsep sekarang ini. Dan itu sudah berlangsung dan saya bersyukur dan saya sering ketemu dengan murid-murid yang sekarang sudah menjadi dokter dan mereka malahan sudah ada yang menjadi spesialis dan ada beberapa orang yang sudah menjurus kepada sub. Jadi ini kebanggaan saya. Nah saya nggak tahu sekarang bagaimana perkembangannya. Ya saya setuju sekali memang ada political will Pak, ada keberpihakan. Jadi bagaimana kalau kita mau memajukan pendidikan tanpa ada keberpihakan? Dan itu memang menjadi tugas dari pemerintah. Dan tugas pemerintah itu baik dari pusat maupun dari daerah. Dan daerah itu pun berjenjang Pak Ali, bukan hanya gubernur saja. Karena gubernur itu kan tidak punya wilayah seperti yang ada di kabupaten kota yang bisa tahu persis tentang masalah penduduknya. Nah inilah peranan kolaborasi, kerjasama, gotong royong, semangat Huma Betang ya sangat diperlukan. Kalau misalnya para bupati tidak punya kepedulian di dalam rangka untuk menunjang program ini, mengirim maksimal 3 orang per setiap mata pelajarannya atau fasenya atau masa pendidikannya, ya repot. Ya kita akan nanti diisi oleh dari daerah lain. Nah kalau sudah diisi banyak oleh daerah lain, ya kasihan yang memang berkemampuan. Yang memang katanya kalau melihat pada kapasitas, memang ada kekurangan. Ya tapi itu menjadi tugas kita
bagaimana kita mempunyai keberpihakan untuk mendorong agar para siswa ini bisa menjadi mahasiswa di fakultas-fakultas yang ada di universitas yang ada di Kalimantan Tengah, apakah itu negeri maupun itu swasta. Dan juga satu kebijakan Pak Dr. Ali Kusuma yang perlu menjadi perhatian kita, ya yang negeri juga jangan kayak pukat harimau. Jadi jangan juga kayak menciduk semuanya, menggaruk semuanya, tapi juga kasih kesempatan kepada swasta untuk bisa berkembang. Dan saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan dengan penggunaan corporate social responsibility. Dan ini saya rasa Forsiladi bisa menjembatani, menghubungi beberapa perusahaan yang memang punya kepedulian terhadap dunia pendidikan, dan kemudian Forsiladi punya tadi yang seperti saya katakan, mempunyai program di dalam rangka untuk menginventarisasi siapa-siapa saja yang bisa dibantu. Tentunya ini juga menjadi bagian penting sehingga CSR itu betul-betul dapat digunakan dengan baik. Kemudian juga tadi berkenaan dengan menggratiskan, dan kemudian juga tadi dengan mengkomparasi dengan beberapa negara. Ya, undang-undang kita memang sudah membuka, Pak Ali, terutama di pasal 31 ayat 1 tadi. Jelas di pasal 31 ayat 1 tadi, setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan. Dan pendidikan itu adalah pendidikan yang paling diutamakan, terutama adalah pendidikan dasar. Nah, sekarang pertanyaannya kita, bagaimana implementasi dari kata berhak ini? Sejauh mana kepedulian dari pemerintah? Apakah itu pemerintah pusat? Apakah itu pemerintah daerah? Nah, kemudian berkenaan juga dengan minimal 20%, apakah itu di APBN maupun APBD? Pertanyaannya kita sekarang ini adalah apakah anggaran itu betul-betul digunakan untuk pendidikan kah atau tidak? Kalau memang digunakan untuk pendidikan, ya kita bersyukur. Tetapi kalau itu tidak untuk meningkatkan sumber daya manusia, sebagaimana yang tadi saya katakan di dalam pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 kita, mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu adalah menjadi sesuatu yang sangat-sangat merugikan kita. Dan paling penting bagi kita adalah bagaimana untuk meningkatkan sarana dan prasarana di dalam rangka proses belajar dan mengajar ini. Terutama yang terkait dengan masalah tridharma perguruan tingginya, ini yang juga menjadi perhatian juga bagi kita, Pak Dr. Ali Kusuma. Karena kita sepertinya kurang dalam hal bidang penelitian. Karena penelitian ini saya berpandangan adalah merupakan sesuatu yang penting di dalam rangka untuk meningkatkan juga sumber daya manusia. Dan pengabdian kepada masyarakat juga, dan masalah pendidikannya sejauh mana capaian-capaian yang sudah dilakukan. Anyway, terima kasih banyak Pak Dr. Ali Kusuma atas apa yang disampaikan, terutama terhadap beberapa negara tadi yang mampu menggratiskan di dalam rangka untuk pendidikan. Dan saya yakin kita bisa. Pak Dr. Alman tadi juga sudah menjelaskan bahwa sebenarnya kalau kita melihat pada anggaran yang ada, ya contoh saja misalnya kayak MBG, anggaran MBG yang begitu besar, kalau digratiskan kepada dunia pendidikan, wah itu tidak merugikan, Pak. Karena kalau kita hanya misalnya saja wajar 13 tahun, wajib belajar 13 tahun, kita gratiskan, tentu dengan sarana dan prasarana pendidikan yang mumpuni, wah ini luar biasa. Karena apa? Karena yang paling penting menurut hemat saya adalah pendidikan dasar ini. Pendidikan dasar ini mesti kuat. Sehingga pada saat dia berada di sekolah menengah atas, dia sudah punya kapabilitas, dan kemudian dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Karena apa? Karena dari PAUD, TK, dan kemudian sampai ke sekolah dasar dan SMP, dia sudah kuat. Ya contoh saja beberapa sekolah yang saya perhatikan di Pulau Jawa ini
anak-anaknya yang di TK itu sudah bisa berbahasa Inggris. Mereka sudah paham, mereka sudah mengerti, dan kemudian setelah mereka masuk di sekolah dasar, mereka sudah punya basic yang cukup kuat sehingga pada saat mereka belajar itu betul-betul mereka tidak begitu sulit di dalam rangka untuk mencerna apa yang disampaikan. Apalagi sekarang dunia komunikasi ini kan luar biasa nih. Apa saja bisa kita tahu dengan artificial intelligence, dengan Google-nya kita apa saja yang kita belum tahu bisa jadi tahu. Nah, itu kemudian Pak Dr. Alman berkenaan dengan masalah yang menyangkut tadi pendidikan gratis sudah saya jawab, dan kemudian mengenai masalah analisa SWOT, ya tentu saya setuju Pak, ditambah dengan inovasi-inovasi, dan ini menjadi bagian. Tapi yang paling penting kita sudah mampu memetakan dulu Pak. Forsiladi Kalteng saya harapkan mampu untuk memetakan dulu apa sih kekuatannya Kalteng ini, apa kelemahannya, dan kemudian bagaimana peluangnya, dan bagaimana tantangannya, dan kemudian apa yang akan kita hadapi ke depan. Apa peluang kita ke depan, apa tantangan kita ke depan, dan apa yang harus kita lakukan di dalam rangka untuk proses, dan apa yang sudah menjadi bagian hasil dari Forsiladi ini ya kita sumbangkan kepada pemerintah, baik itu di pemerintah daerah, apakah itu di provinsi, apakah itu di kabupaten kota. Dan saya punya pengharapan yang besar terhadap keberadaan dari Prof. Juni Gultom. Beliau nanti mungkin bisa untuk mendorong agar kiranya beberapa butir yang menjadi bagian program Forsiladi Kalteng ini bisa diterapkan dan kemudian menjadi salah satu yang bermanfaat. Kemudian pada Pak Dr. Herundo ya. Tadi poin apa ya Bu Dr. Fitria? Poin tentang berkaitan pertanyaan Ibu Dr. Tri, Pak, tentang kriminalisasi akademisi yang kemudian punya permasalahan hukum gitu. Seperti apa sikap Forsiladi Oke. dalam hal Oke. ini? Ya, tentu kita harus berhati-hati ya Bu. Kita harus tahu dulu kasus posisinya, bagaimana kasus posisinya, dan kemudian setelah kita paham kasus posisinya, mungkin kita bisa memberikan legal opinion. Tetapi kita tidak akan mungkin bisa memberikan legal opinion mengenai masalah itu kalau kita tidak punya data dan kalau kita tentu tidak mempelajari kasus posisinya atau yang berkaitan dengan apa yang tadi Ibu sampaikan. Jadi Mohon izin Pak, mikrofonnya tertutup Pak Teras, bisa diklik lagi? oh ya sorry, ya kita harus tahu kasus posisinya dulu. Saya belum bisa memberikan opini berkenaan dengan tadi yang Ibu Dr. Tri sampaikan. Jadi karena kita perlu data yang lebih konkret, terutama legal standingnya juga bagaimana, dan prosesnya itu kalau memang sudah inkrahnya dalam kasus apa, dan kemudian kalau ada kasus baru itu apa kasusnya. Karena di dalam dunia hukum itu dikenal dengan tidak boleh orang dihukum 2 kali dalam kasus yang sama. Jadi ini menjadi bagian juga yang harus dilakukan penelitian. Saya rasa itu Bu Dr. Fitria. Tadi saya mau tanya dengan Dr. Herundu tadi apa ya Bu? Pak Herundu ya Pak? Ya. Yang terkaitan dengan Peran kita dalam mencari solusi untuk membantu rekan Forsiladi yang punya masalah di sosial maupun hukum, sebagaimana yang terjadi baru-baru ini, Pak. Sepertinya rekan Forsiladi dari akademisi itu tadi, Pak, yang saya katakan sama dengan Pak. Ya. Saya belum tahu, Bu, apakah Forsiladi punya semacam komisi yang terkait dengan bantuan hukum. Nah, kalau memang itu ada komisi yang terkait dengan masalah bantuan hukum, saya rasa
teman-teman kita yang betul-betul paham tentang dunia hukum, ini juga bisa membantu. Dan saya berpengharapan, nah ini saya setuju apabila Forsiladi di sini berperan, tetapi tentu peranan dari Forsiladi ini betul-betul memperlihatkan ketidakberpihakan ya. Tapi kita betul-betul melihat dari segi keilmuan dan kita juga berbicara berkenaan dengan faktor-faktor hukumnya, alibi-alibi hukumnya yang tentu menjadi bagian perlu ada penelaahan yang harus lebih komprehensif. Dan saya tidak tahu persis Bu Dr. Fitria, apakah sudah ada bagian lembaga bantuan hukum dari Forsiladi di Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, Saya rasa itu Bu, karena ini masalah kasus saya tidak bisa menjawab karena saya tidak paham baik, kasus posisinya ya Pak. Bu. Iya, betul. Baik, Bapak. Kalau porsi Saya ladi kembalikan Kalimantan lagi Tengah, kepada Ibu Dr. Fitria. terima kasih Pak Teras. Untuk porsi ladi Kalimantan Tengah ada departemen, Pak, Departemen Hukum dan HAM. Memang jadi ada dalam kepengurusan itu yang berkaitan dengan hukum dan nanti akan digodok oleh departemen ini beserta dengan tim terkait dengan apa saja yang tadi diutarakan oleh rekan-rekan sekalian. Bapak Ibu, kita masih ada waktu beberapa waktu lagi ke depan ada sesi yang kedua untuk tanya jawab. Kami berharap terus masukkan saran pertanyaan yang mungkin spesifik ke tema kita hari ini terkait dengan sumber daya manusia. Kami persilahkan untuk yang raise hand maupun yang menuliskan di kolom chat. Kami juga mengingatkan bahwa materi Bapak Dr. Agustin Terasnarang sudah kami lekatkan di kolom chat. Materi ini bisa diunduh dan kemudian nanti Bapak Ibu bisa membaca dan memberikan komentar juga melalui WhatsApp grup Forsiladi Kalimantan Tengah. Juga kami sudah share untuk link presensi, cuma ada masalah terkait dengan link untuk dibuka sepertinya. Kami persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaan yang mungkin masih ada dari Bapak Ibu rekan-rekan pengurus maupun anggota Forsiladi Kalimantan Tengah maupun yang dituliskan di kolom chat jika ada. Bu Dr. Fitria, kalau memang Silakan Pak. betul ada Departemen Hukum, wah ini bagus sekali Bu, Iya, sehingga bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Tri dan kemudian juga Pak Dr. Herundo tadi. betul Bapak. Ya, kalau apalagi ini menyangkut anggota Forsiladi ya Bu ya. Betul Bapak. Silakan Bapak Ibu, kami masih membuka ruang untuk sesi yang kedua untuk diskusi kita pada sore hari ini karena kita masih punya beberapa waktu ke depan. Baik. Masih Pak Ali Kesuma, Pak. Kita beri kesempatan ya, Pak. Dr. Agustin Teras Narang ya. Iya, iya, Ya, silakan, silakan silakan. Bu. Pak Dr. Ali, silakan. Terima kasih untuk yang kedua kali, Bu Moderator. Saya mendengar tentang Porsiladi ini kan baru dari Pak Gubernur, sehingga saya tuh berkeinginan untuk menjadi member. Nah, mohon penjelasan kira-kira bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi member dari Porsiladi. Mungkin itu, terima kasih. Wah, penting itu. Pak Ali jangan Jangan dilupain Bu dilupakan ini Dr. penting. Fitria. Iya, betul. Bapak begitu apa namanya Forsiladi ini sudah eh, berlembaga sejak 2021, semua eh, penyandang gelar doktor begitu baik dari dalam maupun luar negeri ini sudah menjadi member Pak dengan sendirinya sehingga kemudian dari wilayah-wilayah yang sudah terbentuk Dewan Pengurus wilayahnya ini kita mendata Pak dan untuk Forsiladi Kalimantan Tengah masih memang dalam proses pendataan seperti Pak Teras Narang tadi katakan kita mengirimkan beberapa Google Form begitu untuk mendata dokter-dokter yang ada di wilayah tersebut dan nanti kami akan mengundang Pak Ali ya untuk masuk ke dalam WhatsApp grup kita di Porsiladi Kalimantan Tengah. Terima kasih Pak, untuk rekan-rekan eh, masuk dalam WhatsApp
grup supaya Porsiladi. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Ketua, Prof. Joni Gulto masih ada di ruang Zoom, Prof. Karena beberapa kali dalam perjalanan beliau terlempar. Silakan, Prof. Sudah masuk lagi ruang Zoom. Ya, baik. Mohon maaf karena saya dalam perjalanan dari Pangkalan Bun ke Palangkaraya dan kadang-kadang terlempar dari ruang Zoom. Dan saya mengapresiasi semua masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Teristimewa untuk pembicara hari ini Dr. Teras Narang yang kita banggakan sebagai sesepuh kita. Dan kita membuka ruang untuk semua dalam rangka kita membangun Kalimantan Tengah yang lebih baik mulai dari pedalaman sampai dengan kota. Tentunya dengan dukungan semua pihak, terutama yang dalam kerangka konteks kebangsaan dan nasionalisme, sehingga Forum Silaturahmi Dokter Indonesia dalam rangka menggabungkan semua ide-ide untuk membangun Kalimantan Tengah dapat terlaksana dengan baik. Demikian Dr. Fitria, saya ngikuti saja Baik, dulu. terima kasih Prof. Joni Gultom. Mohon izin Pak Tera, saya menginformasikan dalam SK Porsiladi itu ada Departemen Hukum, Advokasi, dan HAM, Pak. Jadi, Oh, bagus sekali. ya, ini Bagus sekali. dikaptenkan oleh Bapak Dr. Mahdian Nur SHMH dengan rekan-rekan di wilayah Kalimantan Tengah. Ya, ya. Ya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Tri dan kemudian Pak Dr. Herundo mungkin bisa ditindaklanjuti itu, Bu. Baik. Karena kalau masalah hukum ini kita tidak bisa memberikan komen kalau kita tidak tahu kasus posisinya. Wah, bagus sekali itu, Bu. Bisa ditindaklanjuti itu. Baik, betul Bapak. Kita masih ada satu penanya Pak di ruang Zoom, Ibu Dr. Dipa. Silakan. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Saya masih belum dokter, masih kandidat. Tidak masalah. Suntuk. Oke. Sebentar lagi itu. Masih proses Pak. Perkenalkan saya Dipa Febriana. Saat ini saya menjadi mahasiswa S3 di Universitas Indonesia di jurusan Sekolah Ilmu Lingkungan. Saya bertanyanya terkait akademik ya Pak, berkaitan karena saya sendiri merupakan dosen muda. Penempatan saya sendiri di Kalimantan Timur, saya di instansi di Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Eh, saya dapat link ini dari kolega saya, makanya saya tertarik juga karena terkait riset saya akan membuat penelitian itu di Provinsi Kalimantan Tengah. Saya balik ke Kalimantan Tengah untuk penelitian saya, walaupun saya bekerja di Kaltim. Terkait penelitian saya begini, saya tertarik sekali dengan Persiladi karena ini merupakan forum atau ruang untuk saling berinteraksi atau berbagi bagaimana secara ekspertis ilmu yang dipunya bagi masing-masing yang ada pada anggotanya. Nah, terkait itu saya mau bertanya Pak, apa program Porsiladi langkah nyata dalam membimbing ini saya sebagai dosen muda atau peneliti di Kalteng agar dapat mencapai kualifikasi doktoral dan meningkatkan standar akademik di wilayah tersebut. Maksudnya begini, saya kan nanti akan mengambilkan riset di Kalteng. Mungkin nanti ada kayak tadi terkait semangat Huma Betang dan keperpihakan, saya bisa dipermudah gitu dalam mengambil riset data atau bagaimana nanti yang terkait dengan Kalimantan Tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, ini juga nanti mungkin ya riset saya kan pasti akan dalam hasilnya nanti mungkin secara khusus untuk Kalimantan Tengah, secara umumnya untuk nasional bahkan global, nanti bagaimana strategi Porsiladi dalam mentransformasi hasil-hasil riset doktoral anggotanya menjadi kebijakan publik yang aplikatif bagi pemerintahan daerah. Itu sih karena saya juga nanti risetnya terkait gambut Pak. Nanti kan ada eh, gambut sendiri kan unik gitu, adanya cuma ada di Sumatera dan Kalimantan, khususnya Kalteng yang paling besar. Nah, itu kan juga bagaimana sih nanti hasil riset ini bisa tidak hanya menjadi sebuah teoritis atau tulisan, tapi bisa diaplikatifkan dalam kebijakan di pemerintahan khususnya Provinsi Kalimantan Tengah dan bisa jadi juga contoh untuk provinsi lain yang punya masalah yang sama. Begitu, baik. Terima kasih.
untuk moderator dan Pak Teras Narang. Baik, terima kasih Mbak eh, Dipa ya, calon doktor. Baik, di kolom chat ada beberapa komentar. Ada komentar Pak Teras, saya coba Ya, bacakan dari Dr. Sarita Uda. Berharap Forsiladi Kalteng bisa bekerja sama dengan Mata Garuda LPDP Kalimantan Tengah untuk meningkatkan mutu SDM Kalimantan Tengah. Dr. Sarita ini Pak Ketua Mata Garuda LPDP Kalimantan Tengah. Jadi kita berkesempatan ada privilege dari berbagai pihak untuk bergabung di Zoom ini. Itu apakah ada lagi rekan-rekan yang ingin mengelaborasi pertanyaan? Kita sudah mendapatkan dua penanya, dua masukan untuk sesi yang kedua. Masih ada yang ingin raise hand? Bapak Ibu sekalian, kami masih persilahkan. Sepertinya dua itu Pak untuk sesi ini oke, yang baik. dijawab. Ya, Silahkan Pak Tera. baik Ibu Dr. Fitria. Terima kasih kepada Mbak Dipa. Wah, senang sekali tuh Mbak Dipa. Karena Kalimantan Tengah, Mbak, kita betul-betul mempunyai kepedulian berkenaan dengan masalah peatland atau gambut. Jadi di Universitas Palangkaraya nanti bisa ketemu dengan Dr. Hendrik ya, Hendrik Segah Patianum. Dia mempunyai laboratorium. Oh, maksud saya UPR ya. UPR mempunyai laboratorium dan kemudian Pak Dr. Hendrik Segah Patianum itu adalah sebagai salah satu yang dipercayakan. Dan saya termasuk orang yang mempunyai kepedulian berkenaan dengan masalah gambut ini. Dan nanti Mbak Dipa, saya akan mencari nanti hasil dari master plan yang dibuat oleh atas bantuan dari pemerintah Belanda yang terkait dengan masalah lahan 1.000.000 hektar. Di mana lahan 1.000.000 hektar itu dominan adalah gambut. Nah, karenanya nanti melalui ini Pak, melalui Ibu Dr. Fitria ya Bu, nanti bisa membantu Mbak Dipa Ya Pak, di dalam rangka untuk melengkapi risetnya. Apa tadi ini ya, yang risetnya ya, yang disertasi. menyangkut riset. Dan ini kalau ini menjadi bagian dari judul disertasinya, wah ini bagus sekali. Bagus sekali. Betul bahwa Kalimantan Tengah adalah sebagai salah satu daerah. Dan satu hal lagi Mbak Dipa, Kalimantan Tengah ini pernah menjadi pilot province. Pilot province untuk Red Plus. Dan kemudian Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu telah diberikan kepercayaan oleh PBB sebagai salah satu daerah yang menjadi pilot province untuk dunia berkenaan dengan masalah gambut ini. Dan itu banyak saudara-saudara kita yang berada di UPR yang paham betul berkenaan dengan masalah gambut ini. Jadi silakan Mbak Dipa nanti bisa melalui Forsiladi akan membantu Mbak Dipa di dalam rangka untuk proses. Mohon izin ya Prof. Juni dan Ibu Dr. Fitria, saya mendahului pimpinan Forsiladi Kalteng. Dan ini sebagai salah satu juga mungkin salah satu program juga ya dari Forsiladi di dalam rangka untuk meningkatkan SDM. Apalagi ini menyangkut masalah gambut. Itu. Dan kemudian berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Sarita. Wah, ini bagus sekali nih.
Pak, mohon Karena izin interupsi, Pak. Ada sedikit tambahan dari Dr. Sarita di kolom chat. oke, Mohon izin Pak Teras, bagaimana strategi para pemimpin Kalteng saat ini dalam menyiapkan generasi pemimpin Kalteng yang bermutu dan berpendidikan tinggi di masa depan? Menurut Pak Teras, apakah sudah iya, sesuai itu? Gitu. Ini pertanyaannya berat iya, ya Pak ya? berat banget, Iya, berat banget. Karena saya agak sulit untuk menjawab, Dokter Sarita, karena sekarang ini pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara langsung. Jadi eh, kalau kita mengikuti perkembangan sekarang ini, maka yang paling penting adalah ketenaran, kepiawaian dari si calon itu di dalam rangka untuk mempersiapkan dirinya sebagai pemimpin. Nah, tentu yang menjadi penting bagi kita adalah kita tidak usah melihat dulu bagaimana kita melakukan upaya di dalam rangka untuk menjadi pemimpin. Ya kita harus mempersiapkan dulu lah, karena kondisi, maaf ya, kondisi pada saat saya terpilih di 2005, kemudian saya terpilih menjadi anggota DPR RI di tahun 1999, kemudian di tahun 2004, kemudian di tahun menjadi gubernur di tahun 2005 dan 2010, sepertinya berbeda banget, Bu. Sepertinya berbeda banget dengan kondisi pemilihan sekarang ini. Tapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana Forsiladi mempersiapkan anggotanya dan kemudian mampu untuk memetakan siapa-siapa saja yang memang punya kapabilitas, yang punya kapasitas di dalam rangka untuk menindaklanjuti apa yang menjadi harapan atau cita-citanya. Dan Forsiladi juga bisa menyampaikan bahwa ya ini yang tepat dan ini yang belum tepat untuk bisa dimajukan. Karena apa? Karena bagaimanapun proses ini tidak mudah ya, tidak mudah untuk menilai seseorang karena kepemimpinan di daerah itu terkadang bukan dilihat hanya semata-mata dari segi keilmuannya, tetapi adalah bagaimana dia mampu untuk merangkul si pemilih. Nah, merangkul pemilih ini ya itulah yang memang memerlukan jam terbang yang cukup tinggi. Dan saya yakin Ibu Dr. Sarita udah paham lah apa yang menjadi bagian ini. Tapi saya kembali lagi kepada LPDP. Saya berpandangan, Bu, LPDP ini adalah sebagai salah satu sarana dan saya belum melihat ya, Bu, yang berasal dari Kalimantan Tengah yang masuk ke LPDP itu sudah berapa orang sih? Dan kemudian apakah mereka itu kembali ke Kalteng dan kemudian apakah mereka mampu untuk menularkan keilmuan yang mereka peroleh hasil dari mereka di LPDP itu kepada dunia pendidikan terutama dan kemudian kepada masyarakat. Nah, mungkin ini Bu Fitria saya usulkan ini juga mungkin menjadi bagian program di dalam rangka untuk kita bisa tahu human resources kita yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Apalagi kalau mereka sudah mendapat bantuan dengan LPDP ini. Ya, betul, Pak. Ya boleh lah kalau orang-orang di LPD yang sudah mendapat bantuan LPDP ini, validitas LPDP ini semacam reuni lah. Semacam reuni dan kemudian mereka bisa saling sharing untuk apa yang memang mereka lakukan. Karena kalau mendasarkan pada data tadi kan kita sudah melihat bagaimana tingkat SD-nya, bagaimana apakah yang sudah sekolah atau yang belum sekolah, dan kemudian bagaimana upaya-upaya mereka untuk mengembangkan lebih lanjut. Saya rasa itu Ibu Dr. Fitria yang saya bisa jawab. Mungkin bisa ditambahkan oleh yang lain, Bu, kalau ada yang
bisa Bu membantu untuk Sarita lebih. udah mungkin bisa memberikan sedikit data tadi terkait dengan penerima LPDP Kalimantan Tengah. Silakan. Baik, selamat sore. Terima kasih Bu Dr. Fitria, terima kasih Pak Dr. Teras Narang untuk Terima materi kasih. luar biasa serta eh, jawaban-jawaban atas beberapa pertanyaan dari kami. Em, saya Sarita Kiti Uda diamanahkan sebagai Ketua Mata Garuda LPDP Kalimantan Tengah, Wow. yang merupakan salah satu eh, Mata Garuda daerah yang ada di 33 provinsi di Indonesia. Kami adalah kelompok penerima beasiswa dan alumni LPDP yang ber, eh, ber- melakukan studi di berbagai tempat, baik di dalam maupun di luar negeri. Berdasarkan pemetaan, perlu kami sampaikan, Kalimantan Tengah sayangnya masih menjadi penerima beasiswa LPDP terendah nomor 2 se-Indonesia. Jadi Iya. kita masih sangat sedikit dan minim sekali. Saya tidak memahami atau masih dalam proses menganalisis mengapa minat untuk mendapatkan atau untuk mendaftarlah sebagai penerima beasiswa LPDP masih sangat minim di Kalimantan Tengah. Mungkin salah satu di antaranya informasi itu belum sampai mungkin di beberapa pelosok ataupun beberapa masalah terkait dengan administrasi yang kami dari Mata Garuda LPDP Kalteng berusaha untuk membantu eh, teman-teman ataupun masyarakat Kalteng khususnya yang berminat untuk bisa mendapatkan beasiswa ini. Karena beasiswa ini semakin dari LPDP ini semakin meluas ya. Jadi sekarang tidak hanya memberikan beasiswa untuk S2 dan S3, tapi juga sudah ada beasiswa untuk S1. Jadi sudah sangat lengkap sebenarnya yang disediakan oleh negara melalui LPDP kepada masyarakat di Indonesia untuk bisa melanjutkan pendidikan dengan beasiswa dari negara. Mungkin yang menjadi fenomena Pak Teras yang sedikit mengganggu sebenarnya dari analisa saya pribadi ya Pak ya. Eh, Mungkin minimnya minat terhadap melanjutkan pendidikan karena saat ini standar kita adalah oke, kita sudah punya S1. Saya punya satu pengalaman yang cukup mengganggu pemikiran saya ketika salah satu eh, mahasiswa bimbingan saya lulus, dia adalah calon guru dan lulus yang semestinya bisa menjadi guru, tapi ternyata lebih memilih untuk menjadi pekerja penambang emas karena em, menurut dia itu eh, pendapatannya jauh lebih besar. Dan bagi saya itu semacam suatu pukulan. Seperti apa kita bisa memberikan gambaran bahwa pendidikan tinggi itu bisa mengubah sesuatu, terutama tadi Pak Teras memberikan juga teori tentang eh, fisiologi ya, fisik, kebutuhan need fisik itu bisa menjadi lebih baik. Nah, mungkin di beberapa pemandangan bagi kita, kita lebih melihat bagaimana pendidikan itu bisa memberikan income, sebenarnya kan memperbaiki income bagi kesejahteraan kita. Nah, apabila eh, income misalnya sebagai seorang dokter itu masih kalah dibandingkan dengan penambang emas misalnya ya Pak, maka logika untuk minat untuk bisa melanjutkan studi yang lebih tinggi itu menurut saya menjadi terganggu ya karena persaingan antara memenuhi kebutuhan di masa sekarang dengan melihatnya di masa depan. Nah, ini menjadi salah satu tantangan sebenarnya juga bagi kami para penerima beasiswa LPDP. Jadi kami ini Pak sebenarnya ketika menerima beasiswa itu sudah mendapat
atau sudah bersetuju untuk melakukan komitmen setelah selesai studi adalah kembali kepada masyarakat, khususnya di daerah ataupun di tempat kami mengabdi sebelumnya, yaitu untuk mengembalikan ilmu yang sudah kami dapat untuk membantu pembangunan di daerah masing-masing. Nah, kadang-kadang mendapat kendala karena mungkin di tempat yang seharusnya kami bisa mengabdi belum siap misalnya, atau posisinya belum bisa menerima apa yang menjadi ilmu kami, sehingga kadang-kadang ilmu tersebut belum bisa dikembangkan baik di daerah maupun misalnya di tingkat antar daerah. Dan menurut saya mungkin ini menjadi salah satu juga pemikiran dari kita para dokter-dokter yang ada di sini. Seperti apa tadi Pak Teras Narang juga sudah menyebutkan, inovasi yang harus bisa kita kembangkan bersama-sama, terutama dalam membuka lapangan kerja yang lebih eh, terkait dengan mutu pendidikan tinggi lah. Sehingga masyarakat punya rasionalisme bahwa saya mau berpendidikan tinggi karena pekerjaan yang tersedia memerlukan pendidikan tinggi itu, dan saya mendapat income yang sangat tinggi dibandingkan dengan apa yang saya lakukan tanpa pendidikan tinggi. Sehingga saya yakin kalau itu bisa kita pikirkan bersama-sama, bagaimana inovasi-inovasi dalam membuka lapangan pekerjaan dari riset-riset mungkin, atau dari inovasi-inovasi para dokter yang ada, itu bisa mengembangkan segala potensi yang ada di wilayah kita, khususnya di Kalimantan Tengah. Jadi segala sektor bisa kita kembangkan. Yang menjadi dilema dalam pemikiran saya adalah sekarang bagaimana tantangan kita melihat generasi masa depan ini, Pak. Karena kita memerlukan contoh-contoh ya yang contoh-contoh yang bisa dijadikan teladan. Jadi kalau kita mampu memberikan teladan yang sangat positif sebagai seorang dokter, saya yakin generasi muda pun akan termotivasi untuk menjadi dokter. Sehingga target untuk meningkatkan populasi dokter yang ada di Kalteng maupun yang ada di Indonesia itu boleh tercapai. Saya pikir begitu Pak Teras. Terima kasih. Saya menunggu kerjasama antara Porsiladi dan LPDP Mata Garuda LPDP Kalteng, terutama untuk kita bisa bersama-sama mensosialisasikan beasiswa-beasiswa yang ada untuk bisa menarik keinginan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Aku boleh tanya ya, Dr. Sarita. Izin Pak Teras, Profesor Sarita Uda, Pak. Oh, ya, maaf. Bu Profesor, aku mau tanya berapa orang ya yang ini yang sudah dari LPDP yang ada di Kalteng. Oke. Untuk Mata Garuda ada data. Sebenarnya kami sangat tergantung data untuk alumni dan awardee LPDP itu dari LPDP-nya sendiri, dan itu kami sangat terbatas Pak untuk akses itu. Tapi untuk sementara kami berusaha dengan cara mendapatkan kontak-kontak dari LPDP untuk mengkontak kembali para penerima beasiswa, baik awardee-nya maupun alumninya, untuk bergabung di Mata Garuda. Dan sekarang kami terdata itu sekitar 70 sebenarnya ya. Tapi yang efektif 70 itu mix Pak, antara S2 dan S3. S3-nya sangat sedikit, yang saya hitung itu kurang dari 5 malah. Kami dan itu sangat sedikit dibandingkan tentu saja dengan daerah-daerah lain. Sehingga saya tuh selalu merasa ingin meningkatkan ranking sebenarnya untuk Kalteng itu, masih berpikir bagaimana ranking kita itu enggaklah di dua tersedikit ya, terendah se-Indonesia sebagai penerima beasiswa LPDP. Karena pada dasarnya semua warga negara itu punya hak untuk mendapatkan beasiswa ini. Hanya saja perlu usaha untuk ya setidaknya mendaftarlah lebih dulu. Dan sayangnya sedikit sekali yang mau atau sudah mendaftarkan diri dari masyarakat Kalteng di
LPDP registrasinya sendiri. Begitu, Iya. Pak. Wah, menarik sekali, Prof. Jadi menarik sekali. Nah, saya usul nih, Prof. Sarita, Iya, agar Pak. Mata Garuda mengundang yang terdata aja dulu, Betul. yang sudah terdata, dan kemudian orang-orang yang memang punya gampang untuk berkomunikasi, untuk mulailah dari yang ada dulu. Nah, dengan harapan bisa menarik yang lain dan mendata yang lain. Wah, ini luar biasa nih. Saya sangat senang sekali dengan orang-orang yang dari LPDP ini, karena ada beberapa persyaratannya juga luar biasa, dan juga pertanggungjawabannya juga luar biasa. Dan kemudian kalau tidak salah, Prof. Sarita, ada batasan waktu Iya, ya. Pak. Ya. Jadi apa? Jadi tidak sembarangan mereka, kalau dia punya ini ya harus misalnya 3,5 tahun, ya harus selesai 3,5 tahun Iya, gitu iya, ya. iya. Ya, wah bagus sekali, Memang Prof. ada aturannya, ada kontraknya bahwa setelah selesai itu harus kembali mengabdi kepada negeri, Pak. Nah, iya. Oke, Ya. ya luar biasa. Terima kasih, Prof. Sarita. Terima kasih, Pak Teras. Baik, Terima terima kasih kasih. Prof. Sarita yang sudah menyampaikan banyak hal. Ini juga menjadi catatan bagi Forsiladi. Nanti kita akan jadwalkan untuk pertemuan-pertemuan dengan Mata Garuda Kalimantan Tengah ya, Prof ya. Eh, apa saja yang bisa kita lakukan bersama untuk meningkatkan ranking tadi Kalimantan Tengah dalam hal penerima atau awardee untuk LPDP. Baik Bapak Ibu, sepertinya waktu kita yang membatasi ruang diskusi kita. Rekaman Zoom ini akan kami upload lagi untuk bisa dilihat luas masyarakat Kalimantan Tengah, apa saja yang menjadi urgensi di sisi SDM Kalimantan Tengah, terutama dari bahan-bahan yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Agustin Teras Narang. Untuk Mbak Depa, tadi saya confirm kepada seluruh pengurus, kita welcome untuk apapun resource yang dibutuhkan di Forsiladi. Kita akan tadi apa namanya Pak Segah juga adalah anggota Porsiladi dan kita akan kolaborasi untuk membantu Mbak Depa untuk menyelesaikan proses risetnya ya untuk itu. Bapak Ibu, di akhir kata kami ingatkan untuk apa namanya mengisi link. Link di sana ada beberapa hal yang kami minta diberikan saran, kritik, dan apa saja di Kalimantan Tengah, hal-hal strategis yang bisa kita bicarakan selanjutnya di webinar. Dan kami juga sampaikan bahwa kami mengundang kembali Bapak Ibu rekan akademisi, praktisi, birokrat, semua untuk hadir pada webinar berikutnya di bulan April yang akan juga dilaksanakan oleh Forsiladi Kalimantan Tengah. Di akhir kata dari saya untuk menutup semua kegiatan hari ini, saya berikan kesempatan mungkin ditutup Prof. Tony Gultom jika masih ada di ruang Zoom kita. Kami persilakan Prof. Baik, terima kasih Dr. Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku Ketua Forsiladi Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih atas terbentuknya webinar hari ini, dan dari hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Dr. Agustin Teras Narang SH yang telah bersedia dalam narasumber untuk kita pada sore hari ini. Terkait dengan beberapa catatan dan pertanyaan yang bisa mengembangkan perkembangan Forsiladi, pengembangan sumber daya manusia di Kalimantan Tengah, akan menjadi catatan dan akan kita bicarakan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mendukung pengembangan sumber daya manusia Kalimantan Tengah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Teras Narang, putra terbaik bangsa dari Kalimantan Tengah yang kita cintai, dan semoga perjalanan Forsiladi ke depan pengembangan sumber daya manusia bisa bekerja sama dengan semua pihak dalam rangka membangun Kalimantan Tengah yang kita cintai. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Fitria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam sinergis dari Forsiladi Kalimantan Tengah. Bersama kita bersemangat untuk membangun negeri. Terima kasih.